Dari hama menjadi pundi-pundi rupiah. Ini dia kerajinan eceng gondok. Ada tas, kotak tisu, keranjang, hingga kursi. Ya, semua yang Anda lihat awalnya adalah sesuatu yang dianggap gulma. Dan di Desa Pasir Sari, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, warga desa bisa mendapat keuntungan hingga belasan juta rupiah setiap bulan dari penjualan puluhan kerajinan cantik eceng gondok ini. Kita akan ngambil bahan-bahan ini dulu. Lebih tepatnya bukan ngambil, tapi ngebersihin dulu. Karena eceng gondok ini bisa dibilang jadi gulma, bahkan untuk beberapa orang jadi kayak hama ya. Selengkap ya di segmen Sehari Menjadi hari ini. Bang, izin ya Bang. Siap. Wah, licin juga nih. Aman-aman. Aman, kalem. Salah satu tempat eceng gondok tumbuh secara masif berada di sepanjang saluran irigasi Tanah Merah, Karangsari, Bekasi, Jawa Barat. Tempat ini harus dibersihkan secara rutin agar eceng gondok tidak mengganggu aliran air ke sawah yang ada di sekitar saluran irigasi. Rata-rata, satu batang eceng gondok bisa berkembang hingga luas 1 meter persegi dalam waktu sekitar 2 bulan. Wah, itu baru satu. Kalau banyak seperti ini, wah, bisa-bisa ketutup semua ya. Rata-rata sampah yang berada di sepanjang saluran irigasi didominasi tumbuhan eceng gondok dengan persentase sekitar 70% dan 30% lainnya adalah sampah rumah tangga. Kurang lebih kalau saya gambarkan, sedengkul saya ini lumpur. Dengkul sampai kaki saya lumpur, sisanya baru air. Dampak buruk lain bila eceng gondok tidak segera diangkat adalah pendangkalan saluran air. Setelah lebih dari 1 jam, sebagian besar eceng gondok di titik akhir akhirnya terangkat. Namun sayang, masih banyak sampah rumah tangga yang kami temukan di saluran air yang sebetulnya menjadi nadi perekonomian warga setempat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Gimana maksudnya? Kan abang yang ngebersihin, ya. Lagi acara Jumat bersih, ya. Mereka buang sampah, mereka yang marah. Ya, itu gimana ceritanya? Nggak tahu dah. Mungkin mereka sudah terbiasa buang sampah di situ. Hah? Jadi pas lagi abang bebersih, ya. Dibuang sama dia? Iya. Abang tegur? Marah. Dianya? Iya. Dia bilangnya apa? Sudah terbiasa di situ. Ratusan kilogram eceng gondok berhasil kami angkut pagi ini. Selain masalah eceng gondok, kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama saluran air, dari sampah rumah tangga, juga jadi pekerjaan rumah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Padahal sudah ada denda dan ancaman kurungan bagi warga yang kedapatan membuang sampah di aliran air. Dalam sepekan, sekitar 500 kg eceng gondok basah diolah warga Desa Pasir Sari. Buat korek jadinya masuk yang segini pun, yang pendek-pendek pun ternyata yang masuk. Segini bisa nih. Bisa. Oh, buat bungkus korek api. Ya. Tapi kalau yang buat hal-hal anyaman yang lain harus yang agak panjang. Yang 2 cm. Ini bisa yang ini, Bang? Bisa ya. Pertama-tama eceng gondok dipisahkan jadi 3 bagian. Bagian batang ini akan digunakan sebagai bahan baku kerajinan, bagian daun digunakan sebagai pakan ternak, bagian akar akan dijadikan kompos alami. Nah, ini yang super nih. Kalau yang super itu tipikal yang panjang-panjang seperti ini. Biasanya kan kalau super itu identik dengan harga yang mahal, tapi karena ini sebetulnya adalah gulma atau beberapa merasa ini malah mengganggu dan limbah, jadi nggak perlu bayar, tapi bisa didapatkan dengan cuma-cuma. Selain bisa membersihkan lingkungan, juga bisa mendapatkan keuntungan. Ini yang kualitas super. Dan ngambilnya dari alam. Setelah dipisahkan dari daun dan akar, batang eceng gondok akan dijemur di bawah sinar terik matahari secara langsung. Tapi jangan lupa dicuci bersih dulu ya. Jadi hitam, Pak. Kalau nggak dicuci, ini kan kotoran ini nempel. Kalau kering kan kayak gini nih bisa menghitam. Harusnya kan jadi coklat nih. Harusnya jadi menghitam. Oke, ya wajar lah. Tadi juga kan ngambilnya dari lumpur-lumpur juga ya bawahnya ya. Eceng gondok akan dijemur hingga kering dan berwarna kecoklatan. Jangan mengolah eceng gondok yang belum kering betul. Nantinya serat eceng gondok akan getas dan membuat produk yang dijual mudah rusak atau bahkan menjadi berjamur. Ini misalnya berat 1 kintal ini kalau udah kering bisa 1 kilo. Itu surutnya itu 90%, Pak.
Surut 90% ya Bang? Iya, 90%. Kalau ini udah berapa lama Bang Sahid? Ini baru 2 hari ini. 2 hari ya, ini sudah mulai menyusut, Menyusut. sudah mulai kempes. Tapi kalau kering sempurna kurang lebih semingguan kalau dia dalam cuaca yang Bagus. panas ya. Cara termudah membuat kerajinan eceng gondok yang kuat dan dapat dibentuk menjadi beragam kreasi adalah membuat anyaman dasar dengan bentuk panjang dan dikepang. Patah. Ganti. Mau ganti, aduh ampun. Kok patah Bu? Kurang. Oh terlalu kering. Kayaknya di kali tadi masih banyak do eceng gondok. Besok udah kalau cukup, lu mau cukup. nyari sendiri. Nggak, ntar aja ntar. Capek main di air. Masuk angin. Tadi bener. Apanya? Berenang. Eceng gondok yang berbentuk seperti tali tambang dapat dibentuk menjadi beragam kerajinan seperti tas, tempat tisu, hingga yang paling mahal, kursi dan keranjang besar dengan harga jual sekitar Rp300.000. Udah 3 belum? Apanya? Satu juga belum. Baru belajar. Parah banget. Oh, parah banget nih. Oh, tuh udah jadi tuh, Bu. Dari bapaknya. Ini 1 ke sini. Meski terlihat sederhana, pembuatan produk ini sebenarnya cukup rumit karena setiap produk memerlukan belasan hingga puluhan meter anyaman dari eceng gondok. Pekerja harus telaten membuat anyaman sedikit demi sedikit hingga menjadi gulungan besar. Boleh. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ini. Oke. Yang ini ke sini. Oke. Yang ini ke sini. Oh. Tapi Oke. harus ditarik. Kayak Kenapa ngepang harus rambut. Ditarik? Ya. Kenapa harus ditarik? Nanti kalau misalnya nggak ditarik, nanti ini benjut-benjut apa gimana ya bahasanya? Belenjut-belenjut itu longgar atau jadi kendor. Nah, itu. Kalau kata ibunya belenjut-belenjut. Ini kenapa punya saya jadi benjut-belenjut gini? Ini punya ibunya lurus, ya kan, rapi dan bersahaja. Ini punya saya, ya ampun. Karena ini kilitannya. Oh, nggak dipilin ya bang ya? Oh, udah dipilin. Ini gimana caranya milin tapi sambil muter? Kumaha iya? Nih, Milinnya ke belakang. pegang, Ke belakang gini? pegang. Oh, ininya ke belakang. Saya pikir sayanya ke belakang. Tuh, jadi ini main semua, tangan main, Main semua. kan, Tuh. main maksudnya. Oh. Ini main semua. Ih enak amat abang tangannya. Ini ada dinamonya di belakangnya. Oh nggak ada, tangan biasa. Ada yang dipintal, ada juga beberapa bagian eceng gondok yang dipipikan untuk menjadi hiasan produk. Produk anyaman eceng gondok tidak hanya laris semanis dijual di tanah air. Bahkan produk-produk ini telah menembus pasar mancanegara loh. Namun kunci adalah kesabaran. Sebab satu produk eceng gondok yang berhasil dibuat membutuhkan waktu yang relatif panjang hingga berminggu-minggu. Satu tempat tisu 55.000. Yang paling murah apa Bu yang paling murah di Yang sini? paling murah tempat korek api. Korek api berapa? 10.000. 10.000. Kalau yang paling mahal yang dijual di Paling tempat ini? mahal keranjang sama kursi. Keranjang sama kursi. Itu berapa itu Bu? Kalau keranjang sih sekitar 350, kursi hampir 400.000. Kursi harga 400.000 lebih ya. Aneka produk kerajinan rampung. Sekarang saya akan mengolah bagian daun dan sebagian batang eceng gondok yang tidak bisa diolah menjadi produk kerajinan. Ini campuran antara daun-daunan dan dia juga tadi ada beberapa batang si eceng gondok yang nggak bisa diolah, terlalu pendek, ada yang patah. Jadi beberapa di antara yang seperti itu dihaluskan buat pakan ternak. Biasa ayam ya bang ya di sini ya? Ayam dan entok bebek. Ayam, entok, bebek bisa ya? Unggas lah ya? Seluruh bagian eceng gondok yang telah dikeringkan kecuali bagian akarnya dihaluskan terlebih dahulu hingga menjadi serbuk. Setelah dihaluskan, campur dengan air hingga mencapai kekentalan yang diinginkan. Campur juga dengan dedak untuk memberi tambahan nutrisi. Biasanya eceng gondok akan dijadikan pakan untuk bebek, ayam, entok, soang maupun unggas lain. Harga jual pakan ternak dari serbuk eceng gondok dipatok mulai Rp4.000 sampai Rp6.000 per kilogram. Malah telurnya kualitasnya bagus pak. Itu ketahuan dari mana tuh? Itu udah kita ketahuannya dari telurnya. Itu bedanya apa? Bedanya lebih kental. Kuningnya kah? Yang putihnya kak, albuminnya. Oh putihnya, putih telurnya. Telurnya.
Dari yang awalnya gulma, kini eceng gondok bisa menjadi sumber pundi-pundi rupiah. Nah, jika ada eceng gondok di sekitar lingkungan Anda, yuk mulai dibersihkan. Selain menjaga agar saluran air tetap berfungsi sebagaimana mestinya, eceng gondok yang Anda kumpulkan bisa menjadi sumber pendapatan tambahan dengan mengolahnya menjadi aneka kerajinan atau bahkan pakan ternak alternatif. Rian Fernando, Dwi Agung Yuljarto, Bekasi, Jawa Barat.